Yes sir! Yeehaw! Shalom. Jumpa lagi di channel komunitas Mal. Tema kita kali ini yaitu mengapa kita harus memberitakan Injil. Tetapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami berterima kasih mengucap syukur kepadamu karena kami boleh belajar lagi dari firman-Mu dengan tema mengapa kita harus memberitakan Injil. Tuhan Yesus saja yang menolong supaya iblis tidak memalingkan perhatian kami dan membuyarkan konsentrasi kami. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan ini, Tuhan Yesus saja yang menolong mempersiapkan dia, menolong memampukan dia supaya dia diberi hikmat oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tema ini. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi tugas dan tanggung jawab kita yang sudah mengalami hidup yang diubahkan, kita diberikan kepercayaan, kehormatan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena firman Tuhan yang memberikan perintah bahwa kita harus memberitakan Injil. Markus 15 ayat 16 berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Kita harus memberitakan Injil karena satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa di sorga hanya melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagaimana dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan orang-orang yang lain yang hidup sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Bagaimana dengan keselamatan mereka? Kisah Para Rasul 10 ayat 43 berkata, tentang Dia semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi mereka beriman kepada Mesias yang akan datang. Kalau kita yang hidup di zaman kasih karunia ini, kita melihat ke belakang pada 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus rela berkorban, memberikan nyawanya karena Dia mengasihi kita. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Yaitu untuk menolong orang lain supaya mereka memiliki iman yang menyelamatkan dan menjadikan mereka milik Kristus, bukan milik kita. Kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Kita tidak punya kuasa mengubahkan hati orang yang tidak percaya kepada hati yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Semua itu 100% dikerjakan
oleh karya Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati orang yang kita injili. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena Roma 8 ayat 9b berkata, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Orang yang sudah menyambut Tuhan Yesus di dalam hatinya diberi kesanggupan oleh Allah untuk memahami firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menganugerahkan hidup yang kekal kepada manusia secara cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hidup yang kekal diperoleh bukan karena usaha kita, bukan karena kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin melayani. Kalau perbuatan baik dapat menyelamatkan kita, harus sebaik apa kita? Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Matius 5 ayat 48 berkata, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau kita juga membaca di dalam Yakobus 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ada orang yang bertanya, bagaimana dengan Roma 2 ayat 6 sampai 7? Memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Saya hanya menjawab, mari kita melihat ayat sebelumnya. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 17 bagian B berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Kita lewat Roma 2 ayat 6 dan 7, kita lihat Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada orang yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 12 berkata, tidak ada orang yang berbuat baik seorang pun tidak. Roma 3 ayat 20 dikatakan bahwa tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 28 juga berkata, sebab aku yakin manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita lanjut Roma 4 ayat 5 berkata, jika ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 6, seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 7, berbahagialah orang yang dosanya ditutupi. Ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Allah. Kita lanjut Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi itu jawaban dari Roma 2 ayat 6 dan 7.
pernyataan dari Roma 2 ayat 6 dan 7 itu benar. Tapi yang menjadi masalah yaitu semua perbuatan baik kita sudah dicemari oleh dosa. Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23a berkata, upah dosa ialah maut. Maut bukan berarti mati, dimasukkan ke dalam peti mati, diratapi, lalu dikuburkan. Maut berarti neraka selama-lamanya. Tetapi dalam Roma 6 ayat 23b berkata, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, bagaimana kita berada dalam Kristus Yesus? Filipi 3 ayat 9 berkata, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Mengapa kita harus berada dalam Kristus Yesus? Supaya kita memperoleh anugerah hidup yang kekal di surga. Karena Roma 11 ayat 32 berkata, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat, di sisi lain Allah sangat mengasihi kita manusia yang berdosa. Dan Yeremia 31 ayat 3 berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Allah dari dulu, sekarang, dan yang akan datang tidak berubah. Tapi Allah yang sama juga adalah Allah yang adil, harus menghukum manusia yang berdosa. Keluaran 34 ayat 7b berkata, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Di sisi lain, Allah itu kasih. Dia tidak ingin menghukum manusia yang berdosa karena Dia sangat mengasihi kita. Tetapi di sisi lain, Allah itu adil, harus menghukum manusia yang berdosa. Bagaimana kasih dan keadilan Allah dapat bertemu? Yesaya 53 ayat 6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kasih dan adil dapat bertemu karena ada pengorbanan. Siapa yang berkorban? Yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga, yang menciptakan saudara-saudara dan saya. Karena Yesus adalah firman Allah, maka Yesus itu Maha Kuasa. Matius 28 ayat 16 berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Apa buktinya bahwa Yesus itu Maha Kuasa? Buktinya bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Dia dapat berjalan di atas air, meredahkan angin ribut, menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir bisa berjalan, orang yang buta sejak lahir bisa melihat,
Bahkan orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sepanjang hidupnya di dunia, Tuhan Yesus hanya melakukan yang baik dan benar di mata Allah. 1 Petrus 2 ayat 22 berkata, ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi pada suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap. Setelah ditangkap oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang sudah menjadi manusia, memperlakukan Tuhan Yesus dengan kasar. Tuhan Yesus dihina, diludahi, dianiaya, dicaci maki, ditolak, dipakaikan mahkota duri, dicambuk dengan cambuk yang berujung banyak. Setiap kali cambuk itu ditancapkan ke tubuh Tuhan Yesus, ketika ditarik, dagingnya tercabik-cabik, darahnya tercurah, dan dipakaikan mahkota duri. Dalam keadaan lapar sebagai manusia, Tuhan Yesus disuruh mendaki bukit, memikul salib. Ketika tiba di bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan bukan karena dia orang berdosa, tetapi dia disalibkan karena dia memikul menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita manusia. Dalam keadaan yang sangat menderita, apakah Tuhan Yesus masih mampu, masih sanggup untuk membela dirinya? Saya percaya Tuhan Yesus masih mampu, Tuhan Yesus masih sanggup. Buktinya waktu Petrus memotong telinga Malkus, Tuhan Yesus hanya ambil, tempelkan, tidak menggunakan jarum atau benang. Kita keliling di dunia ini, di utara, timur, barat, dan selatan. Kita tidak seorang dokter yang hebat yang mampu sanggup melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada 2000 tahun yang lalu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak membela dirinya? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus mati, Yesus berkata, sudah selesai. Apa artinya dia berkata sudah selesai? Artinya hukuman dosa kita sudah dijalani oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini yaitu untuk mati di kayu salib, memikul menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita. Tapi ada seorang ibu berkata, aduh kasihan Tuhan Yesus mati di kayu salib karena kelelahan. Tidak. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa menerimanya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya untuk menjadi jalan pendamaian untuk keampunan dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia memikul semua hukuman dosa manusia, tetapi tidak semua orang dosanya dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Supaya dosa dapat dihapuskan, kita masing-masing secara pribadi harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus, firman Allah yang sudah menjadi manusia, yang mati di kayu salib karena mengasihi kita. Jadi saudara-saudara, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, kita harus memberitakan kabar baik atau berita di atas segala berita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada di antara saudara-saudara yang pada saat ini
yang belum pernah membuka hati menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bagaimana kita memberitakan kabar baik, kabar yang mengherankan kepada orang lain, sedangkan kita belum menyambut Yesus dalam hati? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada di antara saudara-saudara yang sampai saat ini belum pernah membuka hati menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya akan tuntun dalam doa. Tapi kalau di antara saudara-saudara yang sedang mendengar acara ini, yang sudah pernah membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bersyukurlah karena saudara sudah mengalami hidup yang diubahkan, dan ingat seumur hidupmu untuk berbagi kabar baik dengan orang lain. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara-saudara yang pada saat ini mau berdoa, saya akan tuntun bagaimana cara berdoa menyambut Yesus. Kalau saya mengatakan Tuhan Yesus, saudara-saudara ikut. Katakan saudara-saudara, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya tidak dapat menghapuskan dosa saya sendiri. Tetapi saya percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Firman yang sudah menjadi manusia. Saya percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena menanggung hukuman dosa saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup dan tidak pernah mati lagi. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya, hapuskan semua dosa saya, tinggallah di dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kapanpun kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita pasti bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Bukan karena kita orang baik, bukan berdasarkan amal dan jasa-jasa kita. Kita harus berbuat baik supaya Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus berbuat baik itu sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan terima kasih karena kita sudah menerima hadiah gratis dari Allah, yaitu keselamatan kekal yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Amin.